Guys, ngeri banget ini guys. Gua hari ini bakal membuktikan sama teman-teman semua bahwa yang namanya bank sentral itu nggak independen. Mereka itu berpolitik dan mereka akan lakukan segala cara supaya majikannya mereka itu happy. Tentu majikannya bukan rakyat, bukan, karena mereka ini independen. Bank sentral di banyak negara di dunia itu independen. Berarti mereka tidak setia sama negaranya sendiri. So, mereka setia sama siapa? Dan gimana caranya kita buktikan? Hari ini tanggal 22 Maret 2026 guys. Gue bakal kasih tahu sama teman-teman bagaimana gue memprediksi The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, yang akan mengerjain presidennya sendiri Donald Trump. Dan ini adalah konsekuensi yang lu harus bayar mahal. Karena apa? Lu sudah memilih negara lu menjadi negara demokrasi. Sehingga lu gampang buat diotak-atik, buat dikuasai. Sama yang punya IMF, yang punya bank sentral di seluruh dunia. Pemiliknya sama. Nah, gimana caranya? Hari ini tanggal 22 Maret 2026. Gue membuat prediksi bahwa The Fed itu tidak akan nurunin suku bunga. Dan gue bakal bikin prediksi juga terkait harga emas yang ada di rumah lu. Seru nih. Yuk kita langsung aja guys. Apa sih prediksi gue? Bagaimana juga cara gue membuktikan bahwa bank sentral itu ngaku-ngaku independen di belakang layar. Sibuk aja memanipulasi mata uang. Sibuk aja memperkaya diri sendiri dan menjilat pantat bosnya George Soros. Kok bisa? Gimana caranya? Simple. Ya lu bisa lihat ya, The Fed itu bakal mengadakan meeting penting guys. Tanggal 18 Maret 2026. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, The Fed itu ya setiap minimal 2 bulan sekali mereka itu ada meeting. Buat menentukan suku bunga di Amerika Serikat. Suku bunga The Fed itu bakal seperti apa? Apakah turun jadi 3%? Apakah naik jadi 6%? Itu mereka meeting guys. Dan itu reguler mereka lakukan. Gubernur bank sentral tuh bakal ngumpulin lah bos-bos bank sentral dari beberapa negara bagian buat meeting dan menentukan nasib suku bunga The Fed seperti apa. Nah, lu tahu yang namanya Jerome Powell itu hobinya apa? Kalau Presiden Amerika Serikat belok kiri, dia belok kanan guys. Kalau Presiden Amerika Serikat belok kanan, dia belok kiri. Kalau bisa sebisa mungkin nggak sama dengan kebijakan pemerintahnya sendiri. Aneh ya? Ya itu konsekuensi guys. Bayar mahal lu. Jadi negara demokrasi. Percuma lu pilih presiden, tapi presiden lu sendiri tidak punya kebebasan menentukan arah moneter, menentukan kebijakan mata uang, bahkan menentukan inflasi. Wah, ngeri ya. But that's the reality. Tapi kita kembali ke sini. Ada tanggal nih, 17 sampai 18 Maret nih, yang seharusnya ini tanggal 4 hari yang lalu akan terjadi meeting di The Fed menentukan suku bunga The Fed. Banyak orang bilang, wah, The Fed pasti nurunin suku bunga sesuai dengan kehendaknya Donald Trump. Kenapa? Simple aja. Bentar lagi Jerome Powell lengser nih guys. Dia tuh lengser tuh sekitar bulan Mei. Yang artinya kalau The Fed itu bakal meeting sebulan sekali, masih ada meeting bulan Maret, masih ada bulan April. Mei dia udah hilang guys. Karena kalender meeting selanjutnya itu ada di bulan Juni. So, apa yang kita mau bikin kali ini guys? Nah ini penting nih, pembuktian ya. Tentang The Fed itu sebetulnya berpolitik guys. Curang. Bahkan licik. Kenapa? Kalau lu lihat, angka pengangguran di Amerika Serikat itu bukannya berkurang, tetapi angka penganggurannya terus naik nih. Sejak Donald Trump jadi presiden, angka pengangguran itu bertambah. Bahkan data Februari nih, itu udah naik lagi jadi 4,4%. Teman-teman bakal menyaksikan angka pengangguran di Amerika Serikat itu nambah terus. Artinya gini, kalau seandainya angka pengangguran bertambah secara teori guys, lu ngomongin makroekonomi ya, gue investor. Kalau seandainya pengangguran itu bertambah, itu masalah atau bukan? Ya masalah dong, makin banyak orang gak punya kerja, nanti ujung-ujungnya jadi teroris mereka ini, jadi bandit, jadi kriminalitas naik. So gimana ceritanya supaya pengangguran itu berkurang? Kalau lu punya otak, lu akan berpikir seharusnya kalau angka pengangguran ini naik terus, dan sengaja dibikin begitu sejak Donald Trump naik, seharusnya suku bunga itu naik atau turun nggak? Coba lu pikir. Kalau pengangguran bertambah banyak terus, diperkirakan ada lebih dari 90.000 tambahan pengangguran baru di Amerika Serikat di bulan Februari. Harusnya suku bunga itu turun. Kenapa? Karena kalau suku bunga turun, pengusaha-pengusaha jadi semangat ambil kredit ke bank. Mereka bisa buka cabang, beli mesin baru, nambah usaha lagi, ekspansi bisnis. Kalau mereka ekspansi bisnis, mereka buka cabang baru, beli ruko baru, beli mesin baru. Mereka harus butuh lapangan kerja baru. Jadi ketika suku bunga turun, orang jadi lebih semangat. Customer juga lebih semangat ngambil kredit motor baru, mobil baru, rumah baru, KPR bermunculan. Ujung-ujungnya apa? Penciptaan lapangan kerja terjadi masif. Kalau suku bunga turun. Tapi apa yang akan dilakukan oleh The Fed? Kalau lu punya manusia yang logis, lu akan pikir, wah ini kayaknya udah indikasi nih.
Pengangguran naik terus. Harusnya The Fed nurunin suku bunga. Dan di sini gue bakal buktikan. Gue sangat yakin The Fed tidak akan nurunin suku bunga. Justru yang dia lakukan apa? Dia bakal nahan. Supaya suku bunga tetap tinggi. Ngaco, iya. Tapi dia harus lakukan itu. Supaya bosnya happy. Kenapa dia harus lakukan itu? Teman-teman tahu ketika di bulan Februari Amerika Serikat kehilangan 92.000. Jadi ada 92.000 pengangguran baru. Dan akan nambah terus jumlah pengangguran di Amerika Serikat. Bagus. Kenapa? Kenapa itu harus dipertahankan? Kenapa ketika pengangguran naik justru seharusnya suku bunga turun tetapi menurut Benix tidak? Justru mereka akan melakukan tindakan yang sangat gila. The Fed isinya orang-orang tolol guys. The Fed, Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, isinya orang-orang tolol yang duduk di sana bukan karena mereka pintar, bukan karena mereka pro rakyat, enggak. Karena mereka pro bohir, karena mereka pemain politik. Buktinya apa? Lu lihat, bulan Mei, The Fed itu seharusnya ganti. Artinya, meeting di tanggal 18 Maret ini penting sebagai pembuktikan dia lah. Bahwa dia itu pro rakyat lah, bahwa dia bakal mengurangi pengangguran lah, bahwa dia bakal nurunin suku bunga. Tapi tidak. Kalau dari sudut pandang Jerome Powell, waduh, bulan Mei dia bakal dipecat. Bulan Mei dia bakal lengser guys. Sementara mau bulan Mei, meetingnya tinggal 2 meeting lagi. Meeting bulan Juni sama meeting bulan April. Artinya dari sudut pandang Jerome Powell, nah ini mungkin peluang dia buat membuktikan dia cinta rakyat Amerika Serikat ya, dengan nurunin suku bunga. Tapi tidak, ini adalah peluang. Peluang apa? Waduh, dia cuma punya 2 meeting lagi buat ngerjain Donald Trump. Meeting di bulan Maret sama meeting di bulan April. Karena bulan Mei dia sudah menghilang. Dari sudut pandang Jerome Powell yang dari sini udah bisa lihat ya, ini pemain. Wah, berarti kesempatan dia buat ngerjain Donald Trump cuma ada 2 kali lagi. Bulan Maret dan April. Dan apa yang dia lakukan buat ngerjain Donald Trump? Dia harus punya landasan teoritis guys. Landasan saintifik. Bahwa apa? Minyak bakal tinggi di atas $100. Bahwa apa? Core inflation masih di atas 2,5%. Ingat, The Fed itu mandatnya. Dia itu pengen banget ya inflasi itu 2% guys. Artinya ini masih kemahalan. Dari sini lu udah bisa lihat. Ada story nih buat bosnya The Fed. Bosnya George Soros. Lu bilang tuh sama si Donald Trump, lu gak bisa nurunin suku bunga. Kenapa? Karena harga minyak dunia bakal tetap tinggi. Kenapa? Karena inflasi masih tetap tinggi. Kalau inflasi tinggi artinya lu nggak boleh nurunin suku bunga. Justru lu harus tahan suku bunga supaya tetap tinggi. Bullshit mereka. Itu casing guys. Di belakang layar. Politisi ini bermain. Apa sebetulnya agenda mereka? Perpecahan guys. Mereka pengen supaya Donald Trump lengser. Mereka pengen supaya Partai Republik kalah. Kenapa? Karena halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara, dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih, gimana cara melewati navigasinya nih. Peperangan yang terjadi di Iran, bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era Perang Dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Mereka pengen supaya Donald Trump lengser. Mereka pengen supaya Partai Republik kalah. Kenapa? Karena tahun 2026, namanya negara demokrasi Amerika Serikat, acak-acakan dibikin pemilu tiap 2 tahun sekali aja ada guys. Pemilihan presiden tiap 4 tahun sekali. Gila, hancur negara begini. Nggak ada konsistensi buat bikin kebijakan jangka panjang. Dan lu bisa lihat, strategi Jerome Powell berhasil nggak? Lu lihat, pemilu bentar lagi, akhir 2026. Pemilihan anggota Kongres Perwakilan Rakyat. Teman-teman lihat, akhir 2026 harusnya ada pemilihan Kongres. Hari ini posisinya, prediksinya, menurut Echelon Insight, Demokrat menang 49%. Republik cuma 44%. Republik itu partainya Donald Trump. KO. Banyak pengangguran, orang bete, nggak punya kerjaan, sakit hati dong. Menurut YouGov, YouGovernment, Demokrat juga unggul, 43%. Republik cuma 41%. Menurut Morning Consult, Demokrat unggul lagi, 7 poin bahkan, 48%.
Republik cuma 40%. Dari sini udah bisa lihat bahwa strategi ini berhasil. Buat apa? Ganti rejim. Kalau bisa tiap 4 tahun ganti rejim. Kalau bisa lebih cepat lagi tiap 2 tahun ganti rejim. Ganti partai, ganti menteri, ganti presiden. Jadi negara lumpuh guys. Ini strateginya. Dan artinya apa? Lu udah bisa jawab dong. Prediksi Benix tanggal 18 Maret akan membuktikan kebenaran ramalan Benix. The Fed akan berpolitik, melakukan segala cara supaya Republik kalah. Donald Trump kalah. Demokrat naik. Apakah ini artinya The Fed adalah anjing peliharaan Demokrat? Tidak. Mereka nggak peduli guys. Yang mau menang Republik kah? Demokrat kah? Bosnya George Soros mana peduli. Yang penting apa? Dia cuan. Makanya berulang kali gue bilang, lu bayangin lah politik di negara berkembang. Penting gitu yang menang partai A, partai B, partai C. Nggak peduli. Ada 3 partai yang tanding, ada 3 calon presiden, 3-3-nya kasih duit. Siapapun yang menang, anjing peliharaan George Soros berkuasa. Itu konsekuensi negara demokrasi. Bukan orang yang paling pinter yang menang, enggak. Bukan orang yang paling capable yang menang, bukan. Karena demokrasi tidak pernah berbicara soal kompetensi, guys. Demokrasi itu cuma berbicara soal siapa? Yang paling populer, yang bisa dapat suara rakyat. Artinya duitnya paling banyak. At the end of the day, mereka akan mengemis ke sponsor. Ujung-ujungnya apa? Ya yang menang bukan pilihan rakyat. Bupatinya, wali kotanya, gubernurnya, enggak. Bohir yang menang. Karena semua calon udah dibandarin sama Bohir. Dan mereka akan lakukan segala cara supaya negara tidak stabil. So, teman-teman bisa lihat, ini akan terus ditekan supaya apa? Demokrat itu menguasai majority. Majority itu apa? Di atas 50%. Kalau bisa 51%, 52%. So, cara satu-satunya Demokrat bisa jadi penguasa dan terjadi pergantian rejim. Kalau perlu kerusuhan. Polarisasi politik di Amerika Serikat. Apa yang harus dilakukan oleh The Fed? Apakah nurunin suku bunga karena udah banyak pengangguran? Kagak. Enggak. Dia harus tahan. Suku bunga tetap tinggi. Di bawah orang udah menjerit. Biarin. Persetan. Mati lu. Lu cuma rakyat jelata. Lu bukan elit. Biarin aja lu mati kemiskinan. Perusahaan lu bangkrut. Peduli setan. Yang penting apa? Bohir-bohir ini berkuasa guys. Banker-bankers ini tambah kaya raya. Dan itu yang akan terjadi. Dan gue yakin 18 Maret itulah yang akan terjadi. Apa yang terjadi di tanggal 18 Maret? Meeting. Meeting yang menghasilkan apa? Nahan suku bunga di tinggi 3,5 sampai 3,75% guys. Rabu bulan Maret 2026 tanggal 18. Teman-teman akan buktikan kebenaran ini. Kenapa? Karena lu mungkin lihat video ini meluncur di tanggal 22. Itu hari apa ya? Hari Minggu ya. Tapi faktanya Benix yang benar. Oh, kenapa Benix bisa benar? Kan videonya telat. Videonya kan rilisnya tanggal 22. Curang dong berarti. Tunggu dulu guys, sabar dulu guys. Lu kalau mau jadi haters itu antrian gue masih panjang guys. Lu ngantri dulu, yang sabar. Kenapa? Kita belum masuk ke poin paling penting guys. Karena ternyata inti dari video gue kali ini adalah, pertama, gue mau membuktikan bahwa bank sentral itu tidak ada yang independen. Yang kedua, gue mau membuktikan bank sentral itu berpolitik, akan lakukan segala cara supaya rejim tidak stabil, rejim goyang, siapapun. Supaya apa? Bohir bisa datang, Bohir bisa ambil keuntungan guys. Makanya George Soros, bosnya George Soros tuh kesel banget sama Cina, kesel banget sama Vietnam. Nggak bisa mereka intervensi, otak-atik, mata uangnya dimanipulasi, nggak bisa guys. Dibombardir, oh dia marah happy, yuan makin lemah, makin happy. Kebalikan teori orang-orang ahli moneter. Susah lu mau ngerjain Cina. Kenapa? Karena bank sentralnya satu arah sama negara. Bank sentralnya satu kontrol sama negara. Bank sentralnya setia sama negara Cina. Setia sama partai komunis Cina guys. Makanya lu jangan heran. Di Vietnam, GDP 8%. Wah, kesel banget tuh bosnya George Soros. Kesel banget ya. Bentar lagi GDP-nya 10% guys. Kenapa bisa begitu? Karena lu kalau ambil kredit di Vietnam, bunganya cuma 1,3%. Kalau lu usaha mikro. Di Indonesia usaha mikro 13%, ngaco. Tapi itulah pemain-pemain bankers itu guys. Kelihatannya pinter, padahal enggak. Orang bodoh mereka itu. Mereka cuma jalanin perintah bosnya di atas sana. Nah, teman-teman lihat apa yang gue prediksi. Pertama, harga minyak bakal di atas $100 guys. Dan ini bakal terjadi dalam 6 bulan ke depan dan akan bertahan lama di sana. Yang artinya apa? Ketika harga minyak naik nih, artinya kebutuhan akan US dollar bakal meningkat. Kalau hari ini harga minyak sekitar $80, dan lu bayangkan kalau harga minyak naik jadi $120 per barel, artinya kebutuhan akan US dollar bakal naik 50%. Orderan buat beli US dollar bakal meningkat pesat. Dan gue yakin teman-teman di Indonesia, para pengusaha juga udah pada pusing rebutan mau belanja US dollar. Begitupun negara kita. Karena kalau lu mau beli bensin, ingat ya banyak pengkhianat di Indonesia ini. Hobinya apa? Memperkaya Jepang. Apa yang dilakukan pengkhianat
pengkhianat-pengkhianat bangsa ini? Mereka menjual rupiahnya, membeli dolar. Terus dolarnya dipakai buat apa? Impor bensin. Sampai di Indonesia dibakar itu bensin, kan goblok. Negara habis duit ribuan triliun buat memperkaya Raja Arab, memperkaya mafia minyak Singapura. Duit ribuan triliun, lebih rela gua habis buat MBG. Biar pinter anak-anak kita yang masih kecil, petani-petani kita, pengusaha pupuk kita, tukang setir, tukang masak, catering. Wah, lebih rela gua dibanding duit ribuan triliun buat memperkaya mafia-mafia itu, mafia minyak itu. Nggak peduli. Jauh lebih penting Indonesia itu bisa spending buat hal-hal yang produktif. So, teman-teman dari situ udah bisa lihat ya, ketika harga minyak naik dari $80 per barel ke $120 per barel, orderan US dollar makin besar. Amerika Serikat makin semangat ngeprint money tanpa takut inflasi. Kenapa? Karena orderannya dari negara-negara berkembang yang goblok-goblok ini. Mereka harus beli barel oil dengan harga yang lebih mahal, 50% lebih mahal. Artinya mereka harus menggadaikan mata uangnya lebih ekstrim lagi. Artinya rupiah bakal terus melemah. Dan teman-teman akan saksikan. Begitu tembus di atas $100, bukan cuma bensin lu makin mahal, tapi rupiah lu makin hancur. Rupiah lu makin hancur, ya teman-teman udah tau lah artinya apa ya? Oh, harusnya harga emas naik dong. Tidak, guys. Ketika kebutuhan akan US dollar makin besar, berarti makin banyak orang rebutan untuk pegang US dollar. Dan pada saat itulah suku bunga ditahan tinggi, artinya deposito lo dalam rupiah tidak menarik. Tapi deposito lo dalam US dollar semakin menarik. Artinya orang akan berbondong-bondong kalau punya aset pindah ke US dollar. US dollar bakal makin seksi karena bunganya makin tinggi. Kenapa? Ya karena bohirnya nih bermain politik. Mereka lagi mau bikin pergantian rezim di Amerika. Dan ketika itu terjadi guys, pegang emas tidak menarik. Kenapa? Emas nggak bisa bertelur, emas nggak bisa bagi dividen, emas tidak bisa berbunga. Tapi nabung US dollar bisa berbunga guys. So teman-teman bakal saksikan harga emas dalam 6 bulan ke depan itu bisa turun 10%. Yang artinya harga emas bisa jatuh ke $4.500 per ons. Dalam rupiah biar gampang nih guys. Lu bisa lihat harga emas di Indonesia dalam 6 bulan ke depan, saksikan, buktikan kebenaran. Ramalan Benix bakal jatuh ke 2,6 juta per gram. Artinya ini kabar buruk nggak buat teman-teman investor emas? Sebetulnya nggak. Karena dalam jangka panjang, at the end of the day, ya pasti cuan ketika lu pegang emas lu dalam jangka panjang. Tapi ini gue mau sharing sama lu gimana caranya kita bisa melihat pergerakan politik di Amerika sana, permainan elit-elit di Amerika sana yang bisa mempengaruhi portofolio investasi lu juga di Indonesia. Kenapa? Karena kalau lu pegang emas, lu akan buktikan harga emas makin lama bakal makin nyungsep. Ketika apa? Oil makin mahal per barelnya, dan the Fed nih, trigger pertama. The Fed menahan suku bunga tetap tinggi, membuktikan kebenaran ramalan Benix. Lah, kebenaran dari mana Pak? Orang ini aja tanggal 22 Maret videonya rilis. Artinya kan udah terbukti dong. The Fed ngomongnya udah kemarin sore, tanggal 18 Maret. Ya, kalau lu kira video ini dibuat di tanggal 22, tapi lu salah. Karena sebetulnya video ini sudah rilis di secret level. Karena kalau lu sadar dari tadi gua ngomong seolah-olah hari ini adalah tanggal 22 Maret, faktanya hari ini adalah tanggal 18 Maret guys. Video ini dibikin tanggal 18 Maret sebelum The Fed meeting, sebelum Jerome Powell membuktikan kebenaran ramalan Benix. Video ini dibuat tanggal 18 Maret dan lu bisa lihat hari ini realitanya Google tanggal hari ini, coba pencet kita tanggal hari ini, ya Wednesday 18 Maret. Hari ini bisnis.com 18 Maret 2026. Headline-nya tentang tambang. Jadi video ini guys, faktanya kita bikin di tanggal 18 Maret 2026 sudah di-upload di secret level 12 jam sebelum pertemuannya The Fed. Dan ketika The Fed meeting, dia akan apa? Membuktikan Benix benar. Mereka itu pemain guys. Gubernur Bank Sentral The Fed itu pemain. Dan mereka cuma anjing peliharaan. Anjing peliharaan siapa? Kita bahas lebih detail di secret level. So teman-teman, pertanyaan adalah ketika lo lihat berita seperti ini yang mengatakan bahwa harga emas bakal naik 2,9 juta per gram Rabu 18 Maret, percayalah guys, itu berita basi. Karena channel Benix itu bukan berbicara tentang kondisi hari ini guys, tapi tentang kondisi masa depan. Pertanyaannya yang benar mana guys? Menurut kalian yang benar mana? The Fed bakal nahan suku bunga tetap tinggi, Benix benar atau salah? Harga emas bakal jatuh ke bawah $4.500 per ons, Benix yang benar atau salah? Harga emas antam seharusnya di 2,6 juta per gram. Tapi kok hari ini 2,9 ya? Seru nih guys. Menurut kalian siapa nih yang benar? Benix atau The Fed? Tapi pertanyaan paling penting adalah ketika tanggal 22 lu lihat video ini rilis, emas ini nggak penting guys. Harga minyak itu nggak penting. Tapi yang paling penting apa? Pikiran lu terbuka. Jadi sebenarnya selama ini yang bikin rupiah hancur lebur itu siapa guys?
Itu pertanyaan yang paling penting. Siapa yang diuntungkan ketika inflasi Indonesia dibiarkan merajalela, guys? Itu salah siapa? Lu pernah pikir nggak sampai orang-orang demo, minta naik gaji, demo, turunkan harga sembako? Lu pernah pikir nggak? Siapa sih yang punya kewajiban mengontrol moneter kita? Mengontrol supaya nilai tukar rupiah stabil? Lu kira pemerintah, guys? Coba lu pikir lagi, guys. Dan kenapa mereka seperti anjing kepanasan selalu ngomong, wah harus independen, harus independen. Padahal hari ini udah terbukti. Bahkan the Fed di Amerika Serikat saja tidak independen. Tapi berpolitik, guys. Ngeri ya? Jadi sebetulnya negara ini punya siapa, guys? Jadi sebetulnya 5 tahun sekali lu harus ke kotak pemilihan umum, memberikan suara, dan mencoblos pemimpin bangsa negara lu. Tapi ternyata tidak. Karena siapapun tidak peduli yang jadi presiden, ternyata duit Indonesia, rupiah Indonesia, bukan kita yang kontrol. Tapi oke guys, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.